Infinix Note 40 Pro sudah diluncurkan di Indonesia pada 21 Maret 2024. Smartphone kelas menengah ini diharapkan menjadi salah satu pilihan terbaik di segmennya. Sebelum kehadirannya di Indonesia, perangkat ini sudah diluncurkan secara global pada tanggal 19 Maret 2024 dan spesifikasinya sudah dapat diketahui. Untuk menarik pembeli, Infinix Indonesia menawarkan berbagai harga promosi termasuk Infinix Note 40 dengan konfigurasi 8/256GB seharga Rp2.799.000 dengan harga promosi pertama sebesar Rp2.499.000. Sementara itu, Infinix Note 40 Pro 4G dengan konfigurasi yang sama ditawarkan seharga Rp3.499.000 dengan harga promosi pertama sebesar Rp3.199.000. Dengan penawaran harga yang menggiurkan, pastikan kalian membuat pilihan yang tepat antara membeli Infinix Note 40 Pro atau Infinix Note 40. Secara pribadi kami lebih condong untuk memilih Infinix Note 40 standar karena harganya yang lebih terjangkau dan spesifikasi yang ditawarkan tidak terlalu berbeda jauh dari Infinix Note 40 Pro. Karena itu kami akan mengulas perbandingan antara Infinix Note 40 dan Note 40 Pro 4G, lengkap dengan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Dari segi desain, seri Infinix Note 40 ini memiliki kemiripan dengan susunan 3 kamera belakang berbentuk persegi yang dilengkapi dengan garis vertikal penghubung di pojok kiri atas badan ponsel. Desain seri Infinix Note 40 juga terlihat mewah dengan penggunaan bahan kaca pada bagian belakang dan pilihan warna hijau untuk varian yang menggunakan bahan kulit. Berat kedua ponsel ini pun serupa, yaitu sekitar 190 gram. Meskipun demikian, kedua ponsel ini tetap nyaman untuk digenggam dan dibawa kemanapun. Mengenai durabilitasnya, kedua perangkat tersebut memiliki rating IP54. Dalam hal layar, Infinix Note 40 dan versi Pro kedua-duanya dilengkapi dengan panel AMOLED, di mana versi Pro menawarkan layar lengkung berukuran 6,78 inci. Kedua versi ini menampilkan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate yang mengagumkan, yaitu 360 Hz. Layar ini mampu menghasilkan kecerahan maksimum hingga 1300 nits, menjamin keterbacaan yang sangat baik dalam beragam situasi pencahayaan. Ditambah dengan perlindungan terbaru dari Gorilla Glass 5, layar ini lebih tahan terhadap goresan dan benturan. Dukungan untuk Wide View L1 dan HDR10+ pada layar ini memastikan bahwa pengguna dapat menikmati konten berkualitas tinggi dengan rentang dinamis yang lebih luas dan reproduksi warna yang lebih akurat. Menegaskan bahwa perangkat ini tidak hanya unggul dalam performa namun juga dalam menyuguhkan pengalaman visual yang premium. Desain yang semakin modern dan estetis dengan bezel yang lebih tipis menawarkan tampilan yang lebih elegan dan memanjakan mata. Transisi desain layar Infinix Note 40 Pro dari AMOLED datar ke AMOLED lengkung menunjukkan sebuah peningkatan signifikan dibanding model sebelumnya, menghadirkan pengalaman visual yang lebih menyeluruh dan mewah. Kami merasa sedikit kecewa karena dari segi chipset kedua ponsel ini tidak menunjukkan peningkatan apapun. Mungkin ini akan menjadi kali terakhir Infinix menggunakan chipset Helio G99. Meskipun kedua model menggunakan chipset yang sama dengan pendahulunya, yaitu MediaTek Helio G99 Ultimate, sebuah pilihan yang kinerjanya sudah terbukti solid pada perangkat lainnya dari Infinix. Rumor sebelum mengatakan ada varian RAM 12GB, tapi sayangnya pas dirilis ke Indonesia tidak punya varian RAM tersebut. Kedua ponsel ini akan tersedia dalam dua varian memori, yaitu RAM 8GB dengan penyimpanan internal 256GB. Sayangnya varian dengan RAM 12GB tidak akan tersedia di Indonesia, sehingga konsumen di sini hanya akan memiliki opsi untuk varian RAM 8GB. Sayangnya tidak ada peningkatan pada chipset yang digunakan seperti yang terlihat dari skor Antutu yang berada di kisaran 420.000, menunjukkan bahwa chipset ini tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun sebelumnya. Saat diluncurkan, Infinix Note 40 series sudah menjalankan Android 14 beserta antarmuka XOS 14. Dengan kemungkinan pembaruan sistem operasi hingga 2 kali memungkinkan pengguna untuk upgrade ke Android 16. Infinix Global telah resmi mengumumkan komitmennya terhadap para penggemar dengan menjanjikan update sistem operasi Android sebanyak 2 kali dan patch keamanan hingga 3 kali. Langkah ini menunjukkan keseriusan Infinix dalam memberikan dukungan jangka panjang kepada pengguna produk mereka dengan kebijakan pembaruan yang jelas dan terstruktur. Calon pembeli kini dapat merasa lebih yakin dan nyaman dalam memilih HP Infinix Note 40 series sebagai pendamping digital mereka untuk waktu yang lama.
Terkait dengan fitur kamera varian standar mengalami peningkatan sementara versi Pro justru mengalami penurunan, keduanya dilengkapi dengan kamera utama 108 megapiksel serta kamera makro dan depth sensor 2 megapiksel. Untuk kamera selfie kedua varian memiliki resolusi 32 megapiksel. Namun yang membedakan adalah versi Pro telah dilengkapi dengan fitur Optical Image Stabilization, sedangkan versi standar tidak memiliki fitur OIS. Keduanya mendukung perekaman video hingga 30 fps baik untuk kamera depan maupun belakang. Dari perspektif kamera, saya merasa versi standar sudah cukup memadai karena perbedaan antara versi standar dan Pro tidak terlalu signifikan, terutama hanya pada fitur OIS. Jadi jika anggaran kalian sekitar 2 jutaan, memilih versi standar sudah lebih dari cukup daripada harus memilih varian Pro. Dalam hal konektivitas, terdapat beberapa pengurangan pada HP Infinix Note 40 biasa dan Note 40 Pro, terutama absennya port jack audio 3,5 mm. Yang kami anggap sebagai kekurangan karena kami masih menganggap keberadaan audio jack penting untuk ponsel kelas menengah. Ponsel ini menyediakan berbagai fitur konektivitas canggih termasuk dukungan untuk 4G Bluetooth 5.3 IR Blaster speaker stereo ganda dari JBL, koneksi NFC Gyro hardware, sistem pendingin liquid cooling, dan sensor sidik jari di layar. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh, Infinix Note 40 Pro menawarkan kemampuan pengisian cepat yang lebih superior dengan dukungan 70 Watt. Sedangkan versi Note 40 standar dilengkapi dengan pengisian cepat 45 Watt. Kedua model tersebut juga dilengkapi dengan fitur pengisian nirkabel 20 Watt, meskipun fitur ini mungkin tidak terlalu esensial bagi sebagian orang. Bagi kalian yang lebih memilih kemudahan pengisian tanpa kabel, fitur pengisian nirkabel ini bisa menjadi tambahan yang praktis. Biasanya fitur seperti ini hanya ditemukan pada ponsel flagship, namun Infinix telah menyertakannya dalam ponsel mereka yang berharga 2 jutaan, menunjukkan sebuah langkah inovatif yang patut diapresiasi. Dalam hal pengisian cepat, Note 40 Pro memang mengalami peningkatan, namun perbedaannya tidak terlalu mencolok. Membahas tentang harga selalu menjadi topik yang sensitif. Kami berharap harga untuk varian Pro berada di kisaran 2 jutaan, namun Infinix Indonesia menetapkannya lebih tinggi sekitar 3 jutaan. Membuat saya kurang tertarik untuk membeli Infinix Note 40 Pro. Untuk menarik minat pembeli, Infinix Indonesia menyediakan berbagai penawaran promosi termasuk Infinix Note 40 dengan konfigurasi 8/256 GB dihargai Rp2.799.000 dan harga promosi awalnya adalah Rp2.499.000. Sedangkan Infinix Note 40 Pro 4G dengan konfigurasi sama dihargai Rp3.499.000 dengan harga promosi awal Rp3.199.000. Mulai hari ini Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro tersedia untuk dijual di Lazada dan Shopee untuk pembelian pre-order antara tanggal 19 hingga 24 Maret. Pembeli juga bisa memilih untuk membelinya secara offline di Erafone Store dan akan mendapatkan bonus gift box serta TWS. Menyimpulkan, pilihan kami akhirnya tertuju pada Infinix Note 40 4G. Kami merasa bahwa harga 3 jutaan untuk Infinix Note 40 Pro terasa terlalu mahal. Mungkin kami akan mempertimbangkan untuk membeli Note 40 Pro apabila harganya nantinya mengalami penurunan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tertarik untuk memilih Infinix Note 40 atau Note 40 Pro? Kami sangat ingin mendengar pendapat kalian. Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah ini.